baru sekitar 1 bulan kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, yaitu yang jatuh pada tanggal 9 Desember. Kita kembali dihadapkan pada satu kenyataan yang itu membuktikan bahwa penanganan korupsi di Indonesia itu jangankan mengalami perbaikan, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Yang terakhir adalah justru ini terungkap di Amerika Serikat, di mana Departemen Kehakiman bersama FBI itu menemukan adanya tindak pidana yang bisa dikaitkan dengan korupsi itu dilakukan oleh perusahaan SAP, satu perusahaan software dari Jerman, yang kemudian oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat didenda dengan 3,4 triliun rupiah karena diduga menyuap pejabat di Afrika Selatan dan di Indonesia. Ini seolah-olah menambah daftar panjang tentang wajah extraordinary crime yang kita miliki. Kalau kita tarik sebelumnya itu pernyataan Ketua Kepala PPATK Ivan Yustiavandana tentang mengalirnya dana PSN, Proyek Strategis Nasional, ke ASN dan partai politik itu sebesar 510 triliun lebih. Kalau kita tarik ke belakang lagi, apa yang dinyatakan oleh Mahfud MD yang saat menyatakan itu adalah sebagai Menko Polhukam dan saat ini berkontestasi menjadi wakil presiden, itu mengungkapkan bahwa mafia tambang itu angkanya tidak main-main. Kalau saya sekilas mengkalkulasi itu tidak kurang dari 5.000 triliun. Nah ini kemudian menjadi menjadi logis ketika Transparansi Internasional itu mendudukkan Indonesia pada tahun 2022 kalau tidak salah itu di antara 180 negara itu kita berada di ranking 110 negara terkorup. Jadi indeks persepsi korupsinya itu boleh dikatakan buruk. Kalau tadinya tahun 2018 itu kita di ranking 85, justru di tahun 2022 kita anjlok. Jadi ini menandakan bahwa penanganan korupsi di Indonesia itu jauh dikatakan dari kata berhasil. Bahkan yang terakhir, lembaga yang menangani masalah korupsi pun bermasalah. Ini kan jadi bagaimana kita sebagai negara yang masih mempunyai PR tentang ketimpangan sosial itu dihadapkan pada kasus-kasus korupsi yang sampai saat ini belum bisa ditangani dengan baik. Ya tentu kalau itu kita kaitkan dengan kontestasi Pilpres 2024, semua kandidat pasti akan mengatakan saya akan memberantas korupsi. Semua akan mengatakan begitu. Tetapi sebagai rakyat, marilah kita pantau kira-kira dari tiga kandidat capres ini yang mempunyai kapabilitas, integritas, dan mungkin rekan jejak ya, itu
silahkan masyarakat menilai sendiri untuk oh ini kandidat yang paling proper untuk memberantas korupsi di Indonesia. Karena sekali lagi ini merupakan penyakit yang luar biasa yang menjadikan ketimpangan sosial di Indonesia itu sampai sekarang itu masih sangat lebar ya. Beberapa kali saya ungkapkan tentang temuan Jeffrey Winters tentang MPI 5 atau Material Power Index 5 itu menyebutkan bahwa 5 orang terkaya di Indonesia itu menguasai 3,5 juta sumber daya yang dimiliki oleh rata-rata penduduk Indonesia. Boleh jadi situasi ini juga akibat dari proses korupsi yang berjalan bertahun-tahun. Ya, ini artinya dugaan yang sah kita ajukan, karena mestinya kalau kita sepakat dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen, pasti situasi seperti ini tidak terjadi. Nah, untuk itu saya sebagai Ketua Umum Partai Buzzer Konstitusi menghimbau kepada baik dari kalangan rakyat yang nanti akan menentukan pilihan, itu kita lihat para kandidat ini apakah termasuk yang punya komitmen tinggi untuk memberantas korupsi. Untuk ketua partai, saya kira Anda tidak bisa melepaskan tanggung jawab, karena kalau Anda tidak ambil bagian dari upaya memberantas korupsi, sedangkan Anda mempunyai akses kekuasaan yang jauh di atas kemampuan rakyat, maka beban dosa itu lebih Anda pikul sebagai ketua umum partai. Pun demikian dengan para kandidat capres dan cawapres. Rakyat memang barangkali ikut memberikan kontribusi kesalahan ketika salah memilih pemimpin, tetapi kesalahan itu tidak sebanding dengan kesalahan yang harus Anda pikul sebagai orang-orang yang memiliki akses untuk melakukan perbaikan di negeri ini. Salam konstitusi.